Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Punyaswa. Saya mahasiswa Politeknik Bisnis Prodi D3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi. Langsung saja, simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian administrasi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua, ada tujuan administrasi. Tujuan administrasi ada 3, yaitu yang pertama, untuk memantau kegiatan atau data pemilik organisasi. Adanya administrasi membantu organisasi untuk memantau dan senantiasa memerhatikan kegiatan dan data yang dimilikinya. Yang kedua, untuk evaluasi. Selain untuk memantau, administrasi juga dibutuhkan untuk mengevaluasi. Misalnya, evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, atau hal yang lainnya. Yang ketiga, untuk penyusunan program kegiatan administrasi juga bertujuan untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangannya agar sejalan dengan diinginkannya organisasi tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi yang pertama itu terdapat sekelompok banyak orang. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus membutuhkan 2 orang atau lebih. Sehingga ciri utama administrasi itu terdiri atas sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Yang kedua, menjalin kerjasama. Administrasi harus ada kerjasama antar anggota, karena jika tidak ada kerjasama dalam administrasi, maka mustahil tujuan itu akan tercapai. Ketiga, memiliki tujuan yang harus dicapai. Jika kita tidak memiliki tujuan, aktivitas yang kita lakukan itu tidak menjadi apa-apa. Yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Dalam administrasi, proses kegiatan usaha juga menjadi ciri penting lainnya. Proses ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan usaha untuk menjalin kerjasama dan meraih tujuan. Yang kelima, ada kegiatan bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Artinya, administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan dan perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Yang kedua, ada fungsi penyusunan. Artinya, administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antar anggota dalam sebuah organisasi. Ketiga, ada fungsi koordinasi. Artinya, administrasi digunakan untuk mengoordinasi rencana serta tujuan organisasi. Keempat, ada fungsi pelaporan. Artinya, administrasi digunakan untuk memberi informasi tentang kegiatan atau rencana apa saja yang akan dijalankan organisasi. Yang kelima, ada fungsi anggaran. Artinya, administrasi digunakan untuk mengelola serta menganggarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan jenis administrasi. Yang pertama, administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran itu aktivitas yang meliputi perencanaan keuangan, pencatatan, distribusi barang, dan personalia. Yang kedua, administrasi negara. Administrasi negara itu yang aktivitasnya berkaitan erat dengan kepentingan publik atau masyarakat umum, seperti kebijakan publik, etika, dan sejenisnya. Ketiga, ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu tugas utamanya ialah membuat laporan keuangan. Keempat, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan itu kegiatannya yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Contohnya, kegiatan perencanaan, pengarahan, serta pengawasan pendidikan. Kelima, ada administrasi niaga. Administrasi niaga itu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, serta segala hal yang bersifat keniagaan. Biasanya dilakukan oleh manajer dalam perusahaan atau bisnis. Salah satu tujuan administrasi ini ialah meraih keuntungan atau profit ekonomi.
Nah, kesimpulannya, administrasi itu penting. Tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik, dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik. Sehingga dampaknya adalah tidak berjalannya tujuan organisasi, yang akan berakhir pada kehancuran organisasi tersebut. Nah, itu penjelasan administrasi dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.